Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Indo American Seafood Tbk atau bisa disingkat dengan kedua emiten yaitu ISEA. Industri pembukuan biota air lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri berbasis daging. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan berdiri sejak tahun 2006 dan memiliki lokasi tambak udang, pabrik, dan kantor di Lampung Selatan. Komitmen perusahaan terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap standar internasional memperkuat posisi perusahaan dalam memasok produk-produk unggulan ke pasar global, menjadikan perusahaan sebagai salah satu pemain kunci di dalam industri pengolahan udang. Perusahaan bergerak dalam bidang penjualan produk-produk olahan udang yang didukung dengan adanya operasional tambak udang yang dijalankan oleh ISP, serta fasilitas produksi manufaktur, pengolahan udang, dan penyimpangan dingin. Memiliki perusahaan dan ISP. Perusahaan memproduksi produk olahan udang yang terdiri dari lauk, coket, dan value added produk, di mana sebagian besar produk perusahaan diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. Berbekal dengan pengalaman manajemen yang mumpuni selama lebih dari 15 tahun, perusahaan senantiasa mengembangkan bisnisnya dengan berkonsentrasi pada jenis udang Paname dan udang Windu, dan telah berkembang menjadi salah satu eksportir produk olahan udang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah volume ekspor perusahaan telah mencapai lebih kurang 1.500 ton. Nah, jadi ini ada perusahaan seafood ya teman-teman ya. Dia fokus ke udang dia itu. Jadi kita sudah tahu perusahaan ini bergerak di seafood udang. Nah, kalau nggak salah sih kemarin itu kita sudah IPO juga tambak udang ya teman-teman ya. UDNG ya kodenya. Taunya ISEA ini mau IPO juga. Nah, ini juga bergerak di dalam lautan ya teman-teman ya, konsumer ya. Ada juga CBL. Ada juga yang lain ya teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Insinyur Sutami KM 13 Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia 35361. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://indoamericaseafood.com. Nah, itu dia teman-teman untuk situs perusahaan emiten ini. Nah, jadi kita sudah tahu ya untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya, bergerak di seafood dia, terutama di tambak udang ya temannya. Nah, makanan seafood udang dia itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satunya teman-teman. Wah, ini seperti milik pempek ya teman-temannya di kota saya, di kota Palembang. Ya, bentuknya dia juga bulat seperti ini. Nah, mungkin dia bentuknya di udang teman-teman. Nah, udangnya seperti ini. Nah, udang goreng. Ya, mungkin kita pernah ya temuin ya makanan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini namanya tempura. Sedangkan tadi itu strip ball itu. Nah, jadi mungkin kita pernah ketemu di restoran dimanapun yang makanan seafood, mungkin kita pernah ketemuin seperti inilah. Perusahaannya mau IPO teman-teman. Tapi perusahaan PT Indo American Seafood Tbk itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 290 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20,86%. Harga pernah rentang dari 220 sampai 250. Untuk dana diperoleh sekitar 63 miliar sampai 72 miliar. Untuk penahan awal yaitu di tanggal 14 Juni sampai 24 Juni tahun 2024. Untuk penahan umum di tanggal 1 Juli sampai 3 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 3 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia adalah di tanggal 5 Juli tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu CP KB Value Sekuritas masuk ke papan pengembangan, yang dimana mendapatkan awalan juga. Dua saham mendapatkan satu awalan yang cukup menarik teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih nyata dan ini IPO-nya nih barengan sama PAT ya. Kalau gak salah di tanggal 5 Juli tahun 2024 juga. Ya, nanti teman-teman dipilih yang mana mau diikutin itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 90% akan digunakan untuk pembelian bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Nah, artinya ada nih mau digunakan untuk belanja modal ya, karena dia mau digunakan untuk beli bahan baku dia teman-teman itu.
Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di sini. Yang keduanya sekitar 5% akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran. Yang ketiga sekitar 4,85% akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas. Dan yang keempatnya sisanya akan digunakan untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor perusahaan. Peralatan elektronik yang dimaksud mencakup penggantian komputer ataupun laptop, yaitu Lenovo i7 banyak 7 unit yang akan digunakan untuk menunjang tim produksi dan keuangan dalam sistem terintegrasi. Nah, kalau sisa awalnya itu pastinya digunakan untuk modal kerja teman-teman itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya untuk rencana penggunaan dana ini ya untuk belanja modal dan juga modal kerja itu. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya 50 per saham. Nah, kalau kita lihat ya teman-temannya, IAF ini dia ada Saime, ada Ibnu dan masyarakat. Nah, jadi kita langsung saja melihat modal ditetapkan dan setelah kepenuhan ada sekitar 1,39 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya. Dengan demikian, para pemegang saham lama yang mengambil bagian atas saham baru tersebut tunduk pada kewajiban yaitu lock up saham selama 8 bulan. Maka saham-saham milik IAF, Saimi Saleh dan Ibnu Sena Apita tersebut akan terkena lock up sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan POJK nomor 25 tahun 2017 itu dia. Oleh karena itu masing-masing dari pemegang saham tersebut, nah yang saya sebutkan tadi teman-temannya, setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan tanggal 14 Maret tahun 2024. Artinya dan ini buat pernyataannya di tanggal 14 Maret tahun 2024 itu. Pemegang saham pengendali yaitu Saimi Saleh menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan atau setahun setelah pernyataan ini menjadi efektif itu dia. Nah, jadi si Saimi Saleh ini dia sebagai pengendalian teman-teman. Kemungkinan IAF ini ada dia juga itu. Oke, kita lanjut artinya dan ini ada lock up-nya teman-temannya dan juga pembatasan sahamnya itu. Nah, kita lihat dulu hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Nah, ya benar ya teman-temannya seperti saya jelaskan tadi. Nah, Indocom Cipta Persada ini dia. Nah, udah buka sini teman-teman. Saimi Saleh, Ibnu Surya Ramadan, Ibnu Sena Alipta. Ini dia. Indo American Put. Nah, ini dia. Ini yang mau IPO ya teman-teman itu. Nah, 87,50%. Lumayan juga sih. Nah, ini dia posisi-posisinya itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini anaknya ya. Nah, kalau misalkan sudah induknya IPO, kita tunggu saja kapan dia anaknya akan IPO teman-teman itu. Oke, kita masuk ke 8 posisi keuangannya. Kita lihat dulu untuk aset lancarnya ya dalam bentuk rupiah ini. Kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat juga. Untuk tidak lancar dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2023 juga mengalami penurunan. Jadi untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk utangnya jangka pendek kalau kita lihat dari tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat. Di tahun 2023 juga meningkat. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan untuk jangka panjangnya untuk utangnya. Jadi untuk utangnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk jumlah ekuitasnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Nah, itu dia teman-teman untuk laporan keuangannya. Oke, coba kita lihat dulu untuk laporan laba ruginya. Kita lihat dalam bentuk penjualan ya teman-temannya di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 mengalami penurunan teman-teman untuk penjualannya. Nah, kita langsung saja untuk melihat laba tahun berjalannya. Kalau kita lihat di tahun 2001 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 itu menurunnya itu sangat drastis teman-teman. Ya lumayan juga sih dia menurunnya teman-temannya. Untuk nama tuh laba tahun berjalan di tahun 2023 itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk rasio keuangan pentingnya, yaitu rasio pertumbuhannya. Nah, di tahun 2021 nyata minus dia teman-temannya, tapi di tahun 2022 meningkat untuk penjualnya. Nah, di tahun 2023 nih minus lumayan dalam juga teman-teman.
47,85% dibandingkan di tahun 2022. Nah, kita lihat untuk laba tahun berjalannya jadinya dia minusnya tuh 66,51% teman-teman dibandingkan di tahun 2022. Jadinya kalau kita lihat ya dia mengalami penurunan yang sangat lumayan juga teman-teman, hampir 66% penurunannya itu dia untuk laba tahun berjalannya. Jadinya kurang menarik ya teman-teman ya jika suatu perusahaan ini mengalami penurunan untuk penjualnya dan juga untuk pendapatannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen teman-teman. Nah, kalau kita langsung saja ya teman-teman ya, perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan tanpa mengulangi hak dari perusahaan untuk menentukan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Maka besaran dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen perusahaan, maka manajemen perusahaan merencanakan pembayaran dividen kas banyak maksimum 30% dari laba bersih perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Nah, yang akan dibagikan di tahun 2025. Artinya tahun 2025 dia mau bagi dividen, tapi lihat dulu ya kondisi keuangannya, apakah ada mencetak laba atau tidak. Nah, sampai di tanggal 31 Desember tahun 2024 dia lihat dulu nama tuh labanya teman-teman. Ya, kita lihat saja di tahun 2003 labanya tuh menyusut menurun tadi teman-temannya, laba berjalan di tahun 2023. Padahal di tahun 2022 lumayan juga labanya, tapi di tahun 2023 menurunnya itu sekitar 66% tadi itu. Oke, kita lanjut ke policy Asia. Untuk harga di 220 sampai 250. Untuk PWP-nya untuk di harga 220 2,80 kali, di 250 3,18 kali. Untuk pelnya di 220 175,20 kali, untuk di 250 199,09 kali. Untuk BP-nya 78,63, untuk DEL-nya 215,96%, untuk lainnya 1,60%, untuk EPS 1,26. Untuk jumlah saham yang akan disetorkan penuh ada 1,3 miliar. Untuk ekuitasnya 109 miliar, untuk laba bersihnya 1,7 miliar, untuk total hutangnya 236 miliar. Untuk market cap di 220 adalah 305 miliar, untuk market cap di 250 adalah 347 miliar. Nah, kalau kita sih untuk PWP-nya agak lumayan teman-temannya, tapi DEL-nya ini tinggi banget ya teman-temannya. Untuk hutangnya nih, ya kalau kita lihat sih hutangnya 236 miliar dibandingkan ekuitasnya, sedangkan labanya sedikit banget ini tuh. Oke, mungkin ya agak kurang menarik di hutangnya saja ya teman-temannya, tapi ya tetap saja kalau kita untuk IPO pastinya kita nama tuh IPC saja nanti itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Asia dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi pendapatan, tapi di tahun 2023 mengalami penurunan. Tapi tidak rugi ya, masih mencetak laba, tapi mengalami penurunan saja. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja dan juga belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham Asia adalah CP. Secara histori terakhir ngawal saham lumayan cukup menarik dan belum pernah sendiri dia ngawal IPO saham teman-teman. Biasa sih collab terus dia. Oke, coba kita lihat dulu. Di tahun 2021 nyata minus semua. Di tahun 2022 nyata bervariasi ya teman-temannya. Ditutup di zona hijau, terus juga satu kali ala api, beli kuning, MKTL 8% itu. Coba kita lihat di tahun 2023. Untuk Halo 17%, Smil 2 kali A, MSI dikarenakan papan akusasi 5 kali ARB dia. IOTF 1 kali A 1/1 dia adawan pengembangan. Untuk NES nyata sempat A tapi ditutup di 19,8% itu. Nah, ini saya ambil dari IOTF saja teman-teman. Kenapa? Ini dia saya jelaskan dulu. Karena kalau saya ambil dari IOTF ini kan karena ininya juga sama tetap meskipun dia collab sama yang lain, tapi untuk pemegang ininya teman-teman, untuk jumlah sahamnya sekitar 99%. Ya, kita anggap saja bahwa
CP yang mengendalikan IOTF ini. Dan juga saya juga ada recordnya teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-temannya untuk IOTF ini. Nah ini dia teman-teman untuk IOTF-nya. Nyata di hari pertama kalau kita lihat kan ya teman-teman ya, di hari pertama dan juga ada waran 1:1. Nah sedangkan untuk Asia ini 2:1. Ternyata dia nembok teman-teman CP, jagain harga sahamnya. Nyata IOTF aja yang jagain dan nemboknya adalah CP. Apakah untuk saham Asia ini CP akan nembok teman-teman? Bisa saja terjadi teman-teman itu. Ya kalau kita lihat untuk IOTF aja, dia ditemboknya teman-teman. Anggap saja IOTF ini yang awal adalah CP karena pegang barang 99%. Sedangkan untuk AHA tadi itu hanya 1%. Nah jadi ya kita anggap IOTF itu sendirian ngawal ini teman, CP ini ngawal IOTF teman sendirian itu. Dan juga kalau kita lihat sih kalau dia memang sendirian, nyata dia bisa satu kali ALA dan juga berani nembok dia teman-teman, nembok di ALA. Apakah Asia akan seperti itu teman-teman? Nanti kita lihat di market itu, karena kita belum ketemu nama tuh dia ngawal sendiriannya itu. Apakah nanti akan nambah underwater atau tidak itu. Yang keempat, bersama listing saham Asia memberi kawan yang dimana dua saham dapat satuan yang cukup menarik teman-teman. Yang kelima, IPO saham Asia valuasinya itu cukup murah. Masalahnya CP belum pernah sendirian, apalagi dia akan ini teman-teman, apakah dia akan nambah underwater atau tidak itu. Ya menurut saya sih kalau dia tambah underwater semoga saja sih yang cukup lumayan bagus teman-teman. Ya tapi CP ini sering nembok dia teman-teman, seperti saya jelaskan tadi, seperti IOTF. Dan juga kita lihat IOTF aja 99% CP yang pegang barangnya. Nah apakah misalkan dia tetap sendirian untuk Asia ini, dia berani nembok CP, bisa saja lock teman-teman. Dan perlu ingat juga untuk jumlah lotnya ini sedikit banget teman-teman, 2,9 juta lot ya teman-temannya kalau nggak salah tadi ya. Ya kalau 2,9 juta lot kita tetap hati-hati teman-teman. Nah jika 2,9 juta lot kalau misalkan tahunya CP distribusi ya Amsyong juga bisa saja nggak malah jatuh dia teman-teman ke bawah. Nanti hampir sama seperti baik nanti ya, atau sama seperti yang lain, karena kita juga faktornya tuh di jumlah sahamnya, atau mas baliknya beganya seperti data. Kalau data kemarin itu berapa ya, saya lupa sih data untuk jumlah sahamnya. Nah data juga 2,7 juta lot tapi naik terus dia. Nah apakah nanti seperti data ada teman-teman? Nah nanti kita lihat di market, ketika dia memang benar sepertinya lock dan nemboknya CP itu cukup menarik dan bagus banget untuk kedepannya. Pastinya CP mau keringkan banknya ya, kalau saya lihat sih CP ini mau cari cuan pastinya. Dia mau distribusi di atas, dia mau distribusi di bawah itu. Ya kalau misalkan tambahan underwaternya cukup menarik, kalau dia sendirian juga cukup menarik juga itu. Yang keenam, IPO saham Asia ini lebih cocok mempakai momentum jangka pendek aja, yaitu YPC. Yang penting cuan aja. Nah nanti kita lihat kondisinya. Kalau misalkan lock kita akan hold. Kalau dia tidak ya seperti biasa saya akan jualan. Tapi lihat dulu kondisi teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Asia ini. Gimana menurut teman-teman untuk saham Asia ini? Menurut saya sih cukup menarik. Ya nanti kita lihat dulu untuk perkembangannya di profesor spinalnya. Apakah ada tambahan underwater atau tidak? Cukup sampai di sini. Pastinya menarik. Nanti saya update juga apakah saya pesan atau ikut untuk saham Asia ini atau tidak itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.